Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Hefriansyah dari kelas TI 23A dengan plat NIM terakhirnya 114. Di sini saya akan presentasikan materi tentang pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Untuk latar belakang materi ini yaitu membahas bagaimana keputusan desain produk dan aspek ekonomi saling memengaruhi efisiensi, kualitas, dan biaya dalam proses pemesinannya. Pemahaman ini juga penting untuk menghasilkan produk yang kompetitif di industri manufaktur. Lanjut, pengertian dari proses pemesinan. Jadi, proses pemesinan itu adalah proses manufaktur yang melibatkan penghilangan sebagian material dari benda kerja untuk membentuk geometri akhir sesuai spesifikasi. Contohnya termasuk proses bubut, fries, bor, dan gerinda. Tujuan utamanya adalah mendapatkan dimensi, bentuk, dan kualitas permukaan yang diinginkan. Nah, untuk tujuan pertimbangan desain dan ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan produk yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga ekonomis untuk diproduksi. Dengan pendekatan yang tepat, waktu produksi dapat dipersingkat, biaya bisa ditekan, dan keandalan produk tetap terjaga. Untuk pertimbangan desain, di sini ada beberapa aspek penting dalam desain untuk pemesinan. Yang pertama itu pilih material yang memiliki sifat machinability baik. Kedua, desain bentuk komponen agar tidak rumit dan mudah dikerjakan. Ketiga, hindari fitur geometris kompleks seperti undercut yang menyulitkan proses. Keempat, toleransi dimensi harus sesuai dengan fungsi namun tidak terlalu ketat agar tidak menambah biaya. Kelima, pertimbangkan kualitas permukaan sesuai kebutuhan, kasar atau halus. Keenam, desain harus mempertimbangkan kemudahan dalam penjempitan dan jalur akses alat potong untuk efisiensi proses. Lanjut, pertimbangan ekonomi. Di sini ada 4 aspek ekonomi dalam pemesinan, yaitu meliputi yang pertama biaya material, termasuk harga bahan mentah dan tingkat pemborosan. Kedua, biaya alat potong dan masa pakainya. Tiga, waktu siklus. Makin lama proses, makin tinggi biaya mesin dan tenaga kerja. Keempat, biaya setup dan overhead seperti pemeliharaan mesin dan utilitas. Untuk hubungan antara desain dan biayanya, di sini desain produk sangat memengaruhi biaya manufaktur. Komponen dengan bentuk kompleks, banyak lubang kecil, atau toleransi ketat akan memerlukan waktu proses lebih lama dan alat khusus, yang berujung pada biaya tinggi. Sebaliknya, desain yang disederhanakan dan sesuai prinsip DFM atau Design for Manufacturing akan mengurangi waktu dan biaya. Di sini, optimalisasi proses ada beberapa langkah-langkah optimalisasinya. Yang pertama yaitu gunakan prinsip DFM untuk menyederhanakan desain. Kedua, pilih parameter pemesinan seperti kecepatan potong dan ukuran yang efisien. Tiga, gunakan alat potong yang sesuai agar ukur pahat optimal. Dan yang terakhir, evaluasi kelayakan otomatisasi atau penggunaan mesin CNC, terutama untuk produksi massal. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan desain dan ekonomi adalah aspek yang tak terpisahkan dalam proses pemesinan. Desain yang cerdas dan efisiensi biaya dapat dicapai secara bersamaan dengan pendekatan sistematis. Hal ini akhirnya adalah produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah, meningkatkan daya saing di pasar. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.